dapat kita saksikan satu persatu prajurit berhasil diturunkan. Selamat datang di latihan Matra Udara 2, Jalak Sakti Korps Udara 1. Dan Trisula Perkasa Kopasgat tahun 2024. Prima dalam penugasan, Ampuh dalam pertempuran. Perisai NKRI Wilayah Barat, Abibuti Antarikse, Karmanye Vadikaraste Mavalesu Kadacana. Salam Dirgantara Komando. Langit Nusantara senantiasa dijaga oleh para pendekar angkasa, para penerbang tangguh yang siap melindungi kedaulatan bangsa. Di garis pertahanan udara, Komando Operasi Udara 1 berdiri kokoh sebagai benteng kekuatan udara Indonesia. Tahun 2024, TNI AU menggelar 2 latihan besar, yaitu Jalak Sakti dan Trisula Perkasa, yang diadakan di berbagai pangkalan udara. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tempur personel serta alutsista TNI AU dalam menghadapi berbagai ancaman. Kedua latihan ini melibatkan sejumlah skadron tempur, skadron angkut, skadron helikopter, dan satuan dalpur. Di adanya ancaman atau potensi bahaya. Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024 diadakan di Lanut Pangeran M. Bunyamin, Lampung. Dalam latihan ini, skadron tempur yang terlibat antara lain Skadron Udara 1, Skadron Udara 12, dan Skadron Udara 16. Sementara itu, Skadron Angkut, Skadron Udara 2, dan Skadron Udara 31. Lalu ada Skadron Udara 6 Cougar, Skadron Udara 7 Kolibri, serta Skadron Udara 8 Karakal, turut ambil bagian sebagai unsur helikopter yang terlibat. Tidak ketinggalan, Komando Pasukan Gerak Cepat sebagai pasukan darat yang akan menggempur pertahanan musuh. Dengan keterlibatan berbagai satuan udara dan latihan yang intensif, diharapkan TNI AU semakin siap dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan udara Indonesia dan mampu merespon berbagai ancaman dengan cepat dan tepat. Langit Nusantara menjadi saksi bisu unjuk kekuatan dahsyat skadron tempur TNI AU. Dalam latihan gabungan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024. Mengerahkan berbagai skadron tempur unggulan, termasuk pesawat F-16 Fighting Falcon dan Hawk 100-200, latihan yang berlangsung di Air Weapon Range, Pangkalan TNI AU, Pangeran M. Bunyamin, Lampung, ini bertujuan untuk menguji kesiapan tempur dan interoperabilitas antar satuan-satuan tempur TNI AU. F-16 dengan kemampuan manuver dan serangan yang luar biasa berperan penting dalam misi-misi udara. Sementara itu, Hawk 100-200 dengan kelincahannya mendukung berbagai operasi taktis. Kami unsur F-16 dari Skadron Udara 16 Pekanbaru rencana akan bergeser ke Palembang sebagai Pangkalan Aju. Untuk latihan Jalak Sakti ini kami terlibat beberapa penugasan
Yang pertama adalah operasi udara lawan udara ofensif dalam bentuk air to air, kemudian melaksanakan operasi udara lawan darat dalam bentuk operasi pengeboman, kemudian melaksanakan air cover penerjunan C-130 Hercules, kemudian yang terakhir adalah sebagai BDA atau Bomb Damage Assessment. Skadron Udara 12 akan bertindak sebagai unsur pesawat tempur Hawk yang akan ditugaskan dalam misi operasi udara serangan strategis dengan sasaran yang akan menyesuaikan dengan intel update dan dinamika yang akan diberikan oleh komando latihan. Di balik gempuran pesawat tempur, Skadron Angkut TNI AU bagaikan tulang punggung dalam latihan gabungan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa 2024. Kekuatan logistik dan mobilitas mereka menjadi kunci utama keberhasilan operasi udara. Dengan pesawat Hercules C-130 yang handal dan pesawat CN-295 yang multifungsi, mereka berperan vital dalam mendukung logistik dan mobilisasi pasukan melalui manuver yang presisi dan kemampuan mengatasi berbagai situasi darurat. Skadron Angkut membuktikan profesionalisme dan kesiapan tempurnya, meningkatkan interoperabilitas, serta memperkuat daya tangkal TNI AU di wilayah udara nasional. Latihan ini tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga memperkokoh koordinasi antara satuan-satuan tempur dan pendukung di bawah Komando Operasi Udara 1. Pada latihan Jalak Sakti tahun 2024, unsur pesawat CN-295 di bawah Satuan Pesawat Angkut melaksanakan misi penerjunan tim Dalpur Malam, kemudian melaksanakan penerjunan logistik heliport, dan melaksanakan penerjunan Satpur dengan formasi pesawat. Skadron Udara 31 dalam melaksanakan latihan Jalak Sakti untuk mendukung logistik pada latihan Jalak Sakti tahun 2024 pada tahun ini, dalam hal ini pemeliharaan akan menyiapkan pesawat dengan sebaik-baiknya, dan sebagai kru penerbang akan melaksanakan latihan pendahuluan terlebih dahulu sebelum melaksanakan latihan dan melaksanakan dukungan udara dalam hal operasi Jalak Sakti tahun 2024. Kami menyiapkan 2 flight Hawk untuk melaksanakan misi ini, di mana dalam operasi udara serangan strategis kami menyiapkan 1 flight Hawk sebagai main body atau striker yang akan bertugas membawa bom untuk menghancurkan sasaran-sasaran terpilih, dan 1 flight lagi akan bertindak sebagai tim untuk melaksanakan assessment yang biasa disebut bomb damage assessment. Untuk kesiapan Skadron 12 sendiri, kami menyiapkan beberapa pesawat, kemudian penerbang dan ground crew untuk mendukung pelaksanaan Jalak Sakti. Yang pertama, kami siapkan 1 flight F-16 untuk melaksanakan operasi udara lawan udara ofensif dalam bentuk sweeper. Di sini tugas flight ini adalah untuk menghancurkan semua kekuatan udara lawan, sehingga nantinya main body kita yang striker ini tidak terganggu atau tidak terbunuh oleh kekuatan udara lawan. Kemudian yang kedua, kami siapkan juga 1 flight F-16 dengan konfigurasi membawa masing-masing 6 MK82 yang bertugas untuk menghancurkan sasaran di daerah musuh. Main body ini bertugas untuk menghancurkan semua sasaran yang telah ditentukan oleh komando atas, sehingga harapannya semua target yang ada dapat kita hancurkan. Kemudian kami juga menyiapkan 1 flight F-16 untuk melaksanakan air cover pesawat C-130 Hercules yang akan menerjunkan pasukan ke daerah lawan. Kemudian yang terakhir, kami siapkan 1 flight F-16 untuk melaksanakan bomb damage assessment. Tugasnya adalah untuk melihat apakah perkenaan dari bom yang ditugaskan untuk menghancurkan sasaran sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Apabila
seluruh target sudah hancur, maka kami tidak perlu melaksanakan operasi lanjutan untuk melaksanakan penghancuran target sasaran. Kopasgat pada latihan ini melaksanakan operasi udara khusus. Yang pertama kita akan melaksanakan operasi khusus berupa kegiatan operasi sabotase untuk melumpuhkan radar musuh guna merusak sistem peredatan udara musuh. Teknologi yang kita gunakan dalam latihan ini, yang pertama untuk pesawat yang melaksanakan air-to-air atau sebagai sweeper, mereka dilengkapi dengan chaff dan flare yang fungsinya untuk menghalau misal-misal yang dimiliki oleh lawan. Kemudian untuk misi air to ground atau yang melaksanakan bombing, flight ini dengan taktik terbang serendah mungkin yang bertujuan agar tidak tertangkap radar musuh. Kemudian mendekati target, mereka akan melaksanakan profil pop-up yang akan memberikan efek kejut bagi sasaran yang ada di darat. Dengan adanya pendetekan ini diharapkan pasukan musuh yang ada di darat tidak sempat untuk melaksanakan defense atau perlawanan. Harapannya dengan demikian seluruh target dapat dihancurkan tanpa adanya perlawanan dari pihak musuh. Baik, dalam penyerangan atau dalam melaksanakan operasi udara serangan strategis, tentunya kita tidak berdiri sendiri, tetapi kita akan bergabung membentuk suatu composite strike yang akan memaksimalkan kemampuan pesawat sweeper, nantinya akan dibantu oleh unsur tempur pesawat F-16, kemudian kami akan bertindak sebagai main body. Unsur tempur F-16 ini dengan kemampuan electronic warfare dan kemampuan air-to-air akan melaksanakan clearing atau mencapai air superiority sehingga main body dapat mencapai sasaran dan menghancurkan sasaran terpilih yang dimaksud. Dalam latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa 2024, Skadron Helikopter TNI AU tampil dengan kekuatan penuh. Skadron 6, Skadron 7, dan Skadron 8 mengerahkan helikopter NAS 332 Super Puma, helikopter EC-120 Kolibri, dan EC-725 Karakal, di mana helikopter ini memainkan peran krusial dalam berbagai misi, mulai dari transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga dukungan serangan udara. Manuver canggih dan kemampuan adaptasi mereka di medan tempur yang beragam menunjukkan profesionalisme dan kesiapan tempur yang tinggi dari TNI AU. Dalam latihan Jalak Sakti tahun 2024 ini, Skadron Udara 6 mendapatkan 2 misi operasi, yaitu operasi mobilitas udara, dalam ini adalah Sling Net Operation, yaitu membawa beban di luar pesawat untuk membantu bantuan ke daerah tertentu. Kemudian juga operasi evakuasi medis udara, yaitu penyelamatan kepada korban dengan menggunakan ambulans udara. Pada saat tahun ini Skadron Udara 7 telah dilibatkan dalam latihan Jalak Sakti 2024, di mana pada saat ini kami memiliki tugas yaitu melaksanakan operasi mobilisasi udara. Salah satunya yaitu kami melaksanakan bekal ulang bagi pasukan darat, dan bekal ulang ini kami laksanakan dengan menerjunkan helibox sejumlah 3-5 helibox dengan menggunakan pesawat EC-120B Kolibri. Dalam latihan Jalak Sakti tahun ini, Skadron 8 mendapatkan perintah operasi untuk melaksanakan Combat SAR. Combat SAR ini adalah operasi pencarian dan pertolongan bagi personil maupun material yang bersifat taktis maupun strategis di daerah pertempuran.
Kali ini Skadron 8 akan memberangkatkan satu flight helikopter yang terdiri dari 3 pesawat EC-725 dan H-225M Caracal, di mana setiap pesawat dilengkapi dengan window gun Mark 58 machine gun. Kunci utama keberhasilan operasi ini adalah kolaborasi yang efektif antara skadron helikopter dan pasukan Dalpur. Komunikasi yang jelas, koordinasi yang terarah, dan kerjasama tim yang solid menjadi kunci kelancaran dalam keamanan setiap misi. Skadron helikopter 6 dan 8 dengan helikopter NAS 332 Super Puma dan EC-725 Caracal berkolaborasi erat dengan satuan Dalpur dari Kopasgat. Misi-misi kompleks seperti infiltrasi, eksfiltrasi, dan dukungan logistik udara dilaksanakan dengan presisi tinggi. Kerjasama yang solid ini memastikan kesiapan operasional dan kemampuan tempur yang unggul, membuktikan profesionalisme dan dedikasi dari TNI AU. Dalam hal ini kami melaksanakan koordinasi dengan melaksanakan briefing awal baik dengan kru maupun dengan personil pendukung lainnya. Dalam hal ini kami berkolaborasi dengan personil Pasgat sehingga kami melaksanakan briefing apa yang harus dilakukan dari masing-masing personil, siapa berbuat apa, tentunya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi emergensi, sehingga apapun kondisi yang terjadi nanti di lapangan kita dapat melaksanakan misi dengan aman, selamat, dan berhasil. Dalam pelaksanaan misi tersebut, tentunya kami selalu melakukan koordinasi baik ke komando atas maupun satuan samping agar pelaksanaan misi dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Kami dapat menggunakan beberapa alat komunikasi yang tentunya dari beberapa alat komunikasi tersebut telah terjamin unsur kerahasiaannya. Untuk pelaksanaan koordinasi dengan unsur-unsur darat maupun unsur darat lainnya, kami laksanakan sebelum pelaksanaan misi. Pertama, kami yakinkan fasilitas yang ada di lanut setempat di daerah latihan dapat mendukung misi yang akan kami laksanakan. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat seperti satuan kesehatan yang akan membantu dalam medical evacuation. Kami yakinkan semua dilatihkan sebelum pelaksanaan misi. Kemudian unsur-unsur di darat di daerah sasaran kami yakinkan radio dapat berjalan dengan baik, komunikasi dua arah dapat terlaksana dan dilaksanakan briefing terlebih dahulu dan juga disiapkan backup plan apabila terjadi malfunction pada radio, maka visual sinyal harus tetap bisa dilaksanakan sehingga misi dapat terlaksana. Membentengi langit Nusantara, pasukan elit TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan keperkasaan mereka. Dalam latihan gabungan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa 2024, Komando Pasukan Gerak Cepat mempertunjukkan kemampuan tempur dahsyat yang siap melumpuhkan segala ancaman. Di balik kesunyian hutan, bergeraklah Komando Pasukan Gerak Cepat. Dikenal sebagai pasukan anti-teror udara, mereka bergerak bagaikan bayangan, mengintai, menyusup, dan melumpuhkan musuh dengan presisi mematikan. Kemampuan infiltrasi udara mereka yang luar biasa menjadi kunci utama dalam operasi senyap ini. Bersama pasukan Dalpur Sat Bravo 90, Kopasgat, pasukan khusus kebanggaan TNI Angkatan Udara, menunjukkan kekuatan udaranya yang tak tertandingi. Penerjunan para prajurit elit ini bagaikan kilat, menerjang sasaran dengan gempuran dahsyat. Pada tahun 2024 ini kita melaksanakan combined exercise antara Jalak Sakti, Koput 1 dan Trisula Perkasa Kopasgat. Sebagai subsistem operasi udara, Kopasgat pada latihan ini melaksanakan operasi udara khusus. Yang pertama kita akan melaksanakan operasi khusus berupa kegiatan operasi sabotase untuk melumpuhkan radar musuh guna merusak sistem pertahanan udara musuh. Yang kedua, di dalam operasi khusus ini kita melaksanakan pembebasan tawanan, yaitu pasukan kawan yang telah ditawan musuh. Kemudian kita melaksanakan operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara. Ini operasi untuk merebut dan mengoperasikan pangkalan udara untuk operasi udara lanjutan.
Kemudian kita melaksanakan operasi SAR tempur untuk mencari, menemukan dan menyelamatkan objek yang bernilai strategis untuk kita selamatkan. Yang keempat, kita melaksanakan operasi perlindungan kekuatan udara yang dilaksanakan dalam bentuk pertahanan mobil dan penembakan senjata bantuan. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Denmatra 1 Kopasgat, tepatnya di Wing 1 Kopasgat. Kopasgat sendiri adalah Komando Pasukan Gerak Cepat. Ini adalah unit khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Mereka memiliki kemampuan lintas udara, serangan langsung, dan juga anti-terorisme. Mereka terkenal dengan respon cepat mereka dalam mengatasi berbagai macam situasi kritis. Dalam rangka event Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024, mereka akan menjadi salah satu tim Dalpur yang memiliki peran penting pada saat event ini. Sekarang saya akan melihat-lihat bagaimana tim Dalpur ini mempersiapkan diri, mempersiapkan personel, dan juga mempersiapkan perlengkapan yang akan mereka pakai dalam rangka menyambut event Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dantim Dalpur dari Denmatra 1 Kopasgat. Nah, jadi beliau ini sudah menerima perintah tugas untuk dalam rangka event Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024. Oke, Dantim boleh izin dijelaskan skenario apa yang diberikan kepada tim Dalpur ini untuk event Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024. Baiklah, saya akan jelaskan bahwa tim Dalpur Denmatra 1 Kopasgat telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa. Untuk kegiatan kami, tim Dalpur adalah melaksanakan infiltrasi dan menyiapkan DZ, LZ, dan SZ untuk mendukung operasi selanjutnya. Pertama, untuk menyiapkan DZ untuk tim Satpur OP3U Yunfut Hanlan dari Kopasgat. Demikian. Oke. Selain tim Dalpur dari Denmatra 1 Kopasgat, apakah ada bekerja sama atau bareng dengan satuan lainnya, seperti mungkin dari Skadron Angkut atau mungkin ada Sat Bravo, mungkin boleh dijelaskan? Baik, dalam operasi saat ini kita akan bergabung dengan Sat Bravo juga dengan menggunakan metode infiltrasi udara, yaitu HAHO. Kita menggunakan pesawat C-130 tipe J yang terbaru dari Skadron 31 di Jakarta. Kita akan melaksanakan infiltrasi di ketinggian 8.000 feet. Demikian. Oke, setelah ini apa yang akan dilakukan setelah menerima perintah dan mempelajari sebagai Dantim, apa langkah selanjutnya? Baik, setelah menerima perintah, kami mempelajari tugas dan mengumpulkan informasi. Kami setelah ini kita akan melaksanakan pengecekan pasukan dan penyiapan perlengkapan yang akan digunakan. Itu saja. Mas Agri, mau ikut? Boleh. Oke, kita cek pasukan dan perlengkapannya. Oke, baik. Setelah ini kita akan melihat teman-teman dari tim Dalpur Kopasgat untuk melakukan pengecekan alat dan persiapan personel dalam rangka untuk melakukan operasi di event Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024. Selamat pagi. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Pagi hari ini kita telah mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan infiltrasi malam hari dalam mendukung kegiatan Jalak Sakti Komben Trisula. Pada pagi hari ini, saya perintahkan seluruh anggota untuk mempersiapkan perlengkapan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk malam hari nanti. Bisa dimengerti? Siap! Untuk tugas dan lain akan kami jelaskan setelah perlengkapan telah tergelar. Bisa dimengerti? Siap! Siap, gerak! Mari kita berdoa, mulai. Doa selesai, bubar, jalan!
Trisula Perkasa ini memang latihan puncaknya dari Kopasgat. Sementara latihan Jalak Sakti adalah latihan puncaknya dari Koop UTS 1. Tujuan dari Jalak Sakti 2024 adalah untuk melatihkan seluruh satuan jajaran di bawah Koopsus Udara 1 terkoordinasi di dalam satu satuan komando tugas udara. Memang sebenarnya Trisula Perkasa ini memang latihan puncaknya dari Kopasgat. Sementara latihan Jalak Sakti adalah latihan puncaknya dari Koop UTS 1. Dengan kita memanfaatkan alutsista yang ada, sehingga kami melaksanakan combine antara latihan Trisula Perkasa Kopasgat dengan latihan Jalak Sakti dari Koop UTS 1. Demikian. Baik, dalam latihan kali ini melibatkan 4 satuan pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat heli, pesawat angkut, dan pesawat intake. Total personil yang terlibat di dalam latihan ini sejumlah 750 personil. Jadi ini adalah latihan matra udara tingkat 2. Untuk Jalak Sakti melatihkan satuan jajaran Koopsus Udara 1, kemudian Kopasgat melatihkan jajaran di bawah Komando Pasukan Gerak Cepat. Nah, kita membuat di dalam sebuah skenario yang memang sejatinya di dalam pelaksanaan operasi itu sendiri memang juga melibatkan banyak satuan, termasuk di dalamnya Komando Pasukan Gerak Cepat. Sehingga kita buat di dalam satu skenario bersama-sama, dan juga itu sebagai tambahan untuk melaksanakan latihan koordinasi dan interoperability antara Koopsus Udara 1 dengan Kopasgat dalam pelaksanaan operasi. Ya, memang sebagaimana pembinaan di satuan yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut, sebagaimana diketahui bahwa Trisula Perkasa ini adalah latihan puncaknya dari Kopasgat tahun 2024. Sebagaimana pembinaan satu yang baik adalah apa yang dipelajari itu yang kita latihkan. Apa yang dilatihkan itu yang kita ujikan. Pada latihan Trisula Perkasa inilah mereka diuji apa-apa yang mereka latihkan selama ini di satuan-satuan masing-masing, dengan kita berikan persoalan-persoalan dalam skenario latihan. Demikian. Berdasarkan informasi intelijen dari pasukan yang telah berhasil melaksanakan misi infiltrasi di daerah musuh pada hari sebelumnya, objek vital atau titik lemah musuh telah berhasil diidentifikasi dan diputuskan untuk melaksanakan misi penghancuran, dan terjadilah kampanye militer yang akan hadirin saksikan. Hadirin yang kami hormati, untuk menganalisa situasi di Mandala Operasi, Panglima Komando Tugas Udara Gabungan memberangkatkan satu pesawat Boeing 737-200 dengan call sign Camar Flight guna melaksanakan operasi pengintaian udara dari ketinggian 15.000 kaki di atas permukaan laut. Boeing 737-200 siap melaksanakan operasi intelijen yang dapat hadirin saksikan di layar Videotron. Sekarang
memang kita telah menyaksikan tadi beberapa pengeboman sasaran oleh pesawat F-16 dan juga pesawat Hawk. Setelah itu tadi kita telah menyaksikan juga penerjunan dari Kopasgat yang dilakukan oleh pesawat Hercules dan juga CN-295 dari Skadron 31 dan juga Skadron 2. Sekarang kita menyaksikan fast roping dari tim Kopasgat bersama dengan heli Karakal milik Skadron 6 dan Skadron 8. Setelah selesai dilakukan rangkaian, jadi Kopasgat ini mereka menurunkan anggota-anggota mereka untuk penyelamatan survivor dari perang yang baru saja terjadi sebelumnya. Jadi di escort survivor ini oleh tim Kopasgat untuk selanjutnya akan diangkut menuju heli medis. Jadi survivor ini akan dinaikkan menuju helikopter dengan teknik fast roping. Selanjutnya pasukan yang tadi setelah di drop menggunakan teknik fast roping dan sudah mengekskort satu survivor yang tadi sudah dijemput juga, mereka akan dijemput kembali oleh satu heli untuk keluar dari lapangan pertempuran. Ya, jadi ini kita saksikan sama-sama para pasukan menaiki kembali helikopter dengan dua heli lainnya yang tetap melakukan air cover terhadap proses pengangkutan kembali para pasukan ini. Proses ini akan terus dilakukan sampai seluruh personil yang berada di lapangan ini terangkut. Jadi secara bergantian 3 heli ini akan satu yang menaikkan para anggota Kopasgat atau Dalpur atau Sat Bravo juga ada dari antaranya, dan 2-nya tetap melakukan air cover. Setelah rangkaian operasi yang telah dilaksanakan, Kogas Udgap mendapatkan informasi di mandala operasi lainnya bahwa beberapa prajurit yang berada di medan pertempuran membutuhkan bantuan medis dengan segera. Berbekalkan informasi tersebut, diberangkatkanlah ambulans udara helikopter NAS 332 Super Puma Skadron Udara 6 dengan call sign Kauga untuk melaksanakan operasi evakuasi medis udara menuju titik koordinat evakuasi yang telah ditentukan. Bravo 90 Kopasgat melakukan pembebasan tawanan dengan menggunakan rampur taktis. Ini dilakukan operasi pembebasan tawanan oleh Kopasgat Sat Bravo 90. Terjadi baku tembak. Sasaran dapat dihancurkan. Eksfiltrasi, eksfiltrasi. Go, go, go. Kami masyarakat lingkungan khususnya yang di wilayah sini
itu bangga sekali. Dan kita warga-warga biasa juga tetap bisa menyaksikan, tetap bisa terhibur dengan adanya latihan-latihan ini. TNI AU sudah mengadakan latihan di wilayah kami, Astra Sastra. Semangat, luar biasa. TNI Angkatan Udara. Jadi memang sudah direncanakan dari awal, selain tujuan Jalak Sakti adalah untuk membina kemampuan profesionalisme satuan jajaran, namun kita juga sadar bahwa keberadaan kita tidak terlepas dari masyarakat. Sehingga selain kegiatan Jalak Sakti, juga kita laksanakan kegiatan-kegiatan sosial berupa pembagian sembako dalam acara bakti sosial yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 8 sampai dengan hari ini. Masyarakat berharap bahwasanya TNI bisa bersatulah dengan masyarakat sehingga juga bisa saling berkoordinasi antara kami dan masyarakat sehingga tidak timbul saling permasalahan di antara kami sehingga bisa kita lebih menyatu antara TNI dan masyarakat. Ini dari Angkatan Udara. Pak, baksos. Setuju dong. Kemudian bagaimana Bu dengan ini rumah ini gimana? Pokoknya kalau air itu bermanfaat Pak bagi saya dan masyarakat nanti apalagi kalau kemarau Pak ngambilnya kan di musola sana. Sekarang ini nanti kalau kemarau udah ngambil depan rumah saya. Oh ya alhamdulillah ya. Ya bersyukur sekali saya pas di sini langsung dapat bantuan sumur bor itu. Untuk masyarakat bukan untuk saya pribadi, untuk masyarakat seluruh masyarakat kalau kemarau nanti. Akhirnya sampai sekarang kami bisa jalan Pak ya. Jadi selalu tiap bulan dapat bantuan dari Lanut, ya bersyukur sekali karena bermanfaat bagi dia. Gimana dengan ini dibangunnya rumah ini? Ya berfungsi sekali Pak karena tadinya kan rumahnya udah mau roboh. Dikasih bangunan ini ya bersyukur sekali karena bermanfaat bagi ibu dan cucunya ini. Jauh lebih baik dari kita. Ke depan mudah-mudahan mereka akan meneruskan perjuangan kita dan selalu mengenang TNI Angkatan Udara. Dalam
dalam rangkaian keseluruhan bahwa intinya kan adalah latihan peningkatan profesionalisme sebagai amanat dari undang-undang bahwa kita harus berlatih memastikan bahwa wilayah kita di udara ini aman. Nah, tapi selain itu juga ada pendekatan bahwa kita harus memberdayakan potensi dirgantara di daerah. Jadi kita harus mendekat kepada rakyat. Nah, itu yang kita laksanakan dengan cara adalah salah satunya adalah dengan pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan pembagian sembako pada saat kita melaksanakan latihan. Jadi diharapkan masyarakat juga kena dampak positif dengan adanya kita memberikan sembako itu. Beberapa hal yang sudah kita laksanakan adalah yang lain intinya adalah bagaimana kita winning the people's heart and mind. Jadi bagaimana memenangkan mereka hati rakyat. Biar mereka itu mengenal TNI Udara dan akhirnya juga mencintai. Nah, untuk itu beberapa program seperti RTLH, bedah rumah, kemudian membangun sumur-sumur bor, juga memberikan sembako ini. Tentunya kita harus mendapatkan input yang matang dari teman-teman di daerah. Jadi seperti hal ini kita berdiskusi dan berkoordinasi dengan Lanut Pangkalan M. Bunyamin ini. Kita minta datanya, kita analisa, kita diskusikan, dan kita pastikan spot-spot mana yang harus kita bantu. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama rangkaian dari event Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024 yang diakhiri dengan pembagian 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Tadi kita saksikan juga berbagai macam aksi dari satuan unsur, mulai dari satuan unsur tempur, angkut, heli, dan juga pengendali pertempuran yang terdiri dari Kopasgat dan juga Sat Bravo 90. Berakhir sudah episode Cerita Militer eksklusif liputan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2024. Saya Agriawan Ansali, saksikan terus Cerita Militer Kompas TV.